Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Masih melanjutkan surah Al-Qalam, dan kita masuk pada ayat ke-44 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Maka serahkanlah kepadaku urusannya, dan orang-orang yang mendustakan perkataan Al-Quran kelak akan kami hukum mereka dengan cara berangsur-angsur dari arah yang mereka tidak mengetahuinya. Dan aku memberikan tangguhan waktu kepada mereka. Sesungguhnya rencanaku sangat pedih. Ataukah engkau, wahai Muhammad, meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan uang, dibebani dengan hutang? Ataukah mereka mengetahui yang gaib lalu mereka menuliskan perkara gaib itu? Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada ayat ke-44 dan juga ke-45, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang mendustakan Al-Quran dari orang-orang kafir, maka kelak mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala secara perlahan, dan mereka tidak mengetahui padahal mereka sedang dikirim azab oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memberikan tangguhan akan rencananya. Inilah yang bahasa ulama disebut dengan al-istidraj. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa istidraj itu? Karena di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ulama mengatakan istidraj adalah an yu'tiyallah al-'abda dhal kullama yuriduhu fid dunya liyazdadu dhalalatan wa jahlan wa inadan. Istidraj adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba seluruh apa yang dikehendaki hamba itu. Apa yang mereka kehendaki dalam kehidupan dunia ini, Allah Subhanahu wa taala memberikannya. Gunanya agar Allah Subhanahu wa taala menambah kepadanya kesesatan, kejahilan dan penentangan, dan semakin hari semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan sebagian para ulama juga mengatakan istidraj adalah
al-akhdhu bit-tadriji darajatan darajatan, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman ataupun azab dengan cara perlahan. Artinya ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak nikmat dan kebaikan, justru kebaikan dan nikmat itu bukan malah mendekatkan diri kepada Allah, tapi justru malah menjauhkan ia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin bertambah kesesatannya, penentangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada orang ini. Apakah dia ingin bertobat, ataukah justru di atas penyimpangannya sampai pada waktunya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan azab kepadanya. Atau dengan kata lain yang mudah kalimat istidraj itu, seseorang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sorga di dunia, tetapi dia sendiri berlumuran dengan dosa. Di antara gambaran istidraj itu banyak. Ada di antara manusia itu yang diberikan kedudukan di dunia, diberikan pangkat ataupun jabatan di dunia, tetapi mereka makin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pangkat dan pangkat dan kedudukannya ini justru semakin dia jahat dan semena-mena. Terkadang dengan pangkatnya dia menindas orang lain. Dan itu yang banyak kita dapati di antara pejabat-pejabat kita. Ketika mereka sudah menjabat, justru mereka menindas orang-orang yang di bawahnya. Dan itu bagian daripada istidraj. Kemudian yang kedua, contoh yang lain, mereka yang diberikan keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perniagaan. Boleh jadi mungkin sukses dalam dagang, sehingga menjadi kaya karena perdagangannya, karena banyak untung, dengan itulah dia bertambah hartanya. Tetapi tidak juga dia melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin kaya, makin pelit. Tidak ada zakat dan sedekahnya sama sekali. Walaupun zahirnya kaya dan selalu untung dalam berniaga, maka ini adalah istidraj bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu bahwa dia sedang terperangkap dengan makar Allah Subhanahu wa taala. Atau contoh yang lain, istidraj ini terkadang seseorang bangga dengan keluarga, bangga dengan anak-anak, atau kalau dia seorang tokoh bangga dengan pengikut. Padahal orang ini tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang banyak terkadang dilakukan oleh orang-orang tua. Umpamanya anaknya disekolahkan kemudian berhasil. Sebagian mereka ada yang jadi pilot, sebagian mereka ada yang jadi dokter, sebagian mereka ada yang menjadi insinyur dan yang semacamnya. Kemudian berbangga dengan anaknya, bahwa anak saya sudah menjadi orang besar. Padahal boleh jadi anaknya ini tidak pernah salat, jauh daripada agama, tidak peduli dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi oleh keluarganya dibanggakan keturunannya. Ini bagian daripada istidraj. Dia tidak tahu bahwa dia terperangkap dengan makar Allah Subhanahu wa taala. Atau contoh yang lainnya, seseorang diberikan ilmu pengetahuan, baik agama ataupun dunia. Dengan ilmunya akhirnya manusia memuja-muja dia. Dengan ilmunya akhirnya manusia menyanjung-nyanjung dia, menghormati dia. Dan dia tidak sadar, dia terbawa oleh ujub dan takabur. Ingat, ini adalah istidraj. Atau sebagian manusia
mungkin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah profesi yang sangat agung. Mungkin dia seorang hakim yang memutuskan banyak kemaslahatan manusia. Tetapi ketika dia memberikan putusan, tidaklah dia memberikan putusan kecuali kalau ada harta yang menyogoknya. Dan itu yang banyak. Karena tidak semua hakim itu masuk ke dalam sorga. Bahkan sedikit dari hakim itu yang masuk sorga. Kebanyakan hakim itu di neraka. Bahkan Nabi SAW sampai mengatakan 2/3 hakim itu di neraka, hanya 1/3 saja hakim di sorga. Karena umumnya para hakim ini padahal tugas mereka mulia. Kalau mereka diniatkan mendekatkan diri kepada Allah, menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, maka mereka akan dapat pahala banyak. Bagaimana tidak? Yang namanya orang hidup di masyarakat pasti ada konflik dan ingin mencari keadilan, sehingga mereka mengharapkan datang ke hakim itu mendapatkan keadilan. Ternyata masuk ke kantor peradilan, keluar tidak ada keadilan. Karena mungkin hakimnya sudah disogok, hakimnya mungkin sudah diberikan tips dan begitu seterusnya. Dan ini hakim yang terkena istidraj. Hati-hati, hakim seperti ini terkena makar dari Allah Subhanahu wa taala. Ataupun contoh yang lain, istidraj itu disebabkan karena ibadah. Merasa dirinya lebih banyak ibadahnya dibandingkan yang lainnya. Merasa dirinya ahli salat malam, ahli puasa sunnah, ahli sedekah, kemudian merendahkan dan meremehkan yang tidak serajin dia ibadahnya. Maka ini juga bagian daripada istidraj. Termasuk juga orang-orang yang kemudian dipanjangkan usianya. Mungkin orang-orang seusia dia, teman-temannya mungkin di usia 60-70 tahun sudah meninggal. Dia pula tak mati-mati. Sampai usia 100 tahun tak mati-mati, bangga pula dengan usianya. Padahal Nabi SAW mengatakan, sebaik-baik umur itu adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Kalau panjang umur tidak baik amalannya, buat apa? Nambah dosa saja. Maka ini juga bagian daripada istidraj. Seseorang kemudian dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dia orang yang paling jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya orang yang diberikan kesehatan. Sehat badannya, bugar, tenaganya kuat. Bekerja tidak pernah sakit, tapi jauh daripada ibadah. Maka kesehatan yang seperti ini bagian daripada istidraj. Dia tidak memanfaatkan kuatnya fisik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga di dalamnya orang-orang yang mereka diberikan nikmat luas oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki harta banyak, rumah besar, kendaraan megah, tanah luas, uang melimpah dan begitu seterusnya. Tapi mereka jauh dari kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua bagian daripada istidraj. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah sifat istidraj ini ikhwan dijelaskan oleh para ulama. Di antara sifat istidraj ini, yang pertama, sifat istidraj ini, terkadang istidraj ini atau makar dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang mereka bergelimang di atas kenikmatan, tapi mereka banyak melakukan dosa. Mereka merasa sorga di dunia, tapi penuh dengan dosa. Pertama, annahu ala marahil. Terkadang istidraj ini ada marhalahnya, ada waktu tenggangnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum hamba yang diberikan nikmat karena tidak bersyukur, tapi sengaja Allah Subhanahu wa taala membiarkan dulu, memberikan kesempatan untuk taubat ataukah tidak. Dibiarkan, diberikan waktu oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, setelah kemudian lama dia pun dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak sadar bahwa selama ini sedang diintai oleh azab Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak tahu. Mulailah Allah Subhanahu wa taala terkadang
memberikan azabnya dengan cara sembunyi-sembunyi, di mana orang yang sedang diberikan azab dia tidak tahu kalau dia sedang diazab. Boleh jadi hartanya banyak, mulai banyak penyakit. Kalau banyak penyakit, harta banyak untuk apa juga coba? Harta banyak, tapi dia stroke, tak bisa baring di kasurnya, kemana-mana pakai kursi roda. Bahkan boleh jadi mungkin ada sebagian badannya yang diamputasi. Lalu apa kekayaannya? Punya mobil tidak bisa nyetir sendiri, harus sopir yang nyetiri. Mau melihat pemandangan di sekitar rumah, taman yang dibangunnya saja begitu indah, tidak bisa dia melihat pemandangan kecuali harus didorong lewat kereta dorongnya. Lalu hidup yang seperti ini untuk apa coba? Tidak ada nikmat-nikmatnya. Nah, terkadang Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan dan dia tidak sadar kalau dia sedang mulai diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, terkadang Allah Subhanahu wa taala memang betul-betul mengagetkan dia dan dengan azabnya. Ketika dia senang di atas kesenangannya, mungkin selama di waktu dia remaja, muda sampai tua, dia berusaha untuk mengumpulkan kekayaannya dan dia berhasil. Allah berikan kenikmatan kepadanya. Sudah tua, rupanya dia tertabrak mobil secara tiba-tiba. Kemudian pingsan, koma. Sekalipun kemudian hidup cacat permanen. Lalu buat apa sekali lagi kekayaannya? Atau boleh jadi sampai menimpa kepada kematiannya. Nah, sifat istidraj ini seperti ini nih. Makanya sering saya katakan bahwa jangan terlalu bangga kalau seandainya nih Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kita banyak nikmat. Tiba-tiba kemudian kita menjadi kaya raya, kemudian sehat selalu, umurnya panjang, manusia pun memuji dia, padahal kita bukan ahli salat. Padahal kita bukan ahli talabul ilmi, bahkan mungkin banyak kewajiban yang kita tinggalkan, tapi tidak ada tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala mengambil nikmat kita. Hati-hati, jangan senang dulu. Ini adalah makar dari Allah Subhanahu wa taala. Harus takut. Kalau kita tidak beribadah tapi kenikmatan dilancarkan, harusnya seorang yang beriman takut. Jangan-jangan ini adalah istidraj, bagian daripada makar Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tentu ada sebabnya kenapa orang itu bisa terkena makar Allah berupa istidraj ini. Dan dia tidak sadar. Pertama, karena kekufuran. Jadi sebab istidraj ini karena kekufuran. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala yahsabanna alladzina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim." Janganlah orang-orang kafir itu mengira ketika Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka tidak diadab sama sekali, itu lebih baik bagi mereka. Jangan kalian kira seperti itu. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Innama numli lahum liyazdadu itsman wa lahum adzabun muhin." Sesungguhnya kami membiarkan mereka, orang-orang kafir itu, supaya bertumpuk dosa-dosanya dan mereka kelak akan mendapatkan azab yang dihinakan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala membiarkan kekafiran dengan kekafirannya, Allah tidak mengazab mereka. Bahkan kita lihat terkadang orang kafir lebih kaya dibandingkan kita. Terkadang orang kafir lebih sehat dibandingkan kita. Terkadang orang kafir lebih panjang pula usianya dibandingkan kita. Terkadang orang kafir usahanya dimudahkan oleh Allah dibandingkan kita. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang-orang kafir seperti itu. Tidak. Allah Subhanahu wa taala sengaja menumpuk-numpuk dosa mereka, supaya nanti pada hari kiamat mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat menghinakan mereka. Yang kedua, sebab istidraj ini terkadang karena istihza dengan para nabi, istihza dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Ar-Ra'd 32,
walaqad istuhzi'a bi rusulim min qablik fa amlaytul lil ladzina kafaru thumma akhadtuhum fa kaifa kana iqab. Dan sungguh sebagian orang telah mengolok-olok para rasul dari rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad. Maka Allah mengatakan, maka aku pun membiarkan mereka orang-orang yang mengolok para rasul itu. Sampai pada waktunya kami akan azab mereka dan mereka akan tahu betapa dahsyatnya azabku kepada mereka. Jadi orang-orang yang mengolok para nabi, mengolok-olok para rasul, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istihza, mengolok-olok Nabi. Kan dulu sering kita mendengar orang-orang yang mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membuat karikatur ataupun candaan-candaan yang isinya adalah mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat bahwa mengolok-olok Rasul ini bagian daripada istidraj. Seperti umpamanya ada seseorang yang berusaha menjalankan sunnah Nabi. Umpamanya dia mungkin memelihara janggut, berusaha untuk tidak isbal, berusaha untuk rajin beribadah, solat 5 waktu, rajin ke pengajian, dan begitu seterusnya. Ada orang-orang yang tidak suka dengan orang-orang seperti ini, kawan. Kemudian mulai mengecap bahwa orang yang berjenggot itu teroris, orang yang suka ke masjid itu radikalis, itu ajaran-ajaran sesat, dan begitu seterusnya. Ini amalan Nabi. Nabi itu juga berjanggut, Nabi itu cingkrang, Nabi tidak pernah melepaskan dari masjid, Nabi senantiasa membuat majelis ilmu. Lah ini terkadang ada orang-orang yang kemudian tanpa sadar, ya memang tidak secara langsung Nabi SAW yang diejek, tapi sunnah-sunnah yang diejek. Dia tidak sadar sebenarnya dia tidak sedang mengejek sunnah, dia sedang mengejek Nabi SAW. Kalau orang mengejek janggut, hakikatnya dia mengejek Nabi sebenarnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga di antara sebab istidraj adalah az-zulmu wa tughyan, karena kezaliman dan juga melampaui batas. Allah mengatakan dalam surah Al-Hajj 48, wa ka'ayyin min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalimatun thumma akhadtuha wa ilayyal masir. Berapa banyak negeri-negeri, kata Allah, aku biarkan mereka, tidak kuhancurkan, tidak kubinasakan, padahal mereka kufur, padahal mereka zalim. Kemudian pada waktunya kami akan kirimkan azabnya dan semua manusia akan kembali kepadaku, kata Allah. Lihat bagaimana kezaliman itu sebenarnya bagian daripada istidraj. Ingat tentang kisah dahulu Sa'id ibn Zaid atau Zaid ibn Sa'id atau Sa'id ibn Zaid radhiyallahu anhu. Dia adalah menikah dengan adiknya Umar, Fatimah. Dan Sa'id ibn Zaid ini terkenal mustajab doa, sama dengan Abdurrahman ibn Auf. Dia seorang sahabat Nabi SAW. Satu hari ada wanita yang jahat, wanita fajirah, kemudian mengambil tanah Sa'id ibn Zaid ini dan mengklaim bahwa itu tanahnya. Maka Sa'id ibn Zaid mengatakan, tidak, itu tanahku. Sampailah kemudian perkaranya kepada Khalifah Marwan. Sang Khalifah mengatakan, wahai Sa'id, kalau memang itu tanahmu, mana buktinya? Entah sertifikat, entah surat-surat apalah yang buktikan itu adalah tanahmu. Kata Sa'id, ini tanahku, tanah bapakku. Memang aku tidak punya bukti, tapi ini tanahku. Kemudian kata Khalifah, kalau begitu menurut ajaran Nabi SAW, kalau kamu tidak punya bukti, berarti wanita ini harus bersumpah. Kalau dia berani bersumpah itu tanahnya, berarti tanah itu milik dia. Kata Sa'id, ya Khalifah, wanita ini jahat, suka ngambil tanah orang. Dia tidak takut dengan sumpah dia pasti akan bersumpah. Akhirnya wanita ini bersumpah, betul-betul tidak takut, dia bersumpah karena mengambil tanah orang. Maka Sa'id mengatakan, saksikan wahai Amirul Mukminin,
kalau wanita ini dusta dalam kata-katanya, aku hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, panjangkan umurnya, banyakkan fitnah dalam kehidupannya, wafatkan dia di tanah dan yang dia klaim bahwa itu tanahnya. Akhirnya berjalannya waktu, betul-betul wanita ini dipanjangkan, tapi kehidupannya tidak pernah tenang. Kehidupannya serba susah, padahal dia sudah mengambil hak orang. Harusnya dengan tanah yang begitu luas dia kaya. Justru banyak fitnah yang mengenai wanita ini. Dan akhirnya dia pun mati di kebun yang diklaimnya. Tidak ada orang tahu. Begitulah terkadang istidraj, ikhwatul fillah, muliakan Allah Azza wa Jalla, karena zalim. Dia tidak tahu bahwa kezaliman itu adalah dosa yang disegerakan hukumannya di dunia sebelum akhirat. Bukankah Rasul yang mengatakan, ma min dzambin ajjalallahu uqubatahu fid dunya qabla al-akhirah al-baghyu wa qati'atu rahim. Dosa yang disegerakan hukumannya di dunia sebelum akhirat adalah kezaliman dan pemutus silaturahim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk juga di antara sebab kenapa seseorang itu terperangkap dengan istidraj, karena terlampau menikmati urusan dunia, lupa di akhirat. Karena biasanya dunia ini disebutkan para ulama sirru tughyan. Dunia ini rahasia bejatnya orang, jahatnya orang. Orang kalau belum punya dunia masih miskin, kayak Qarun, baik, soleh, suka baca Taurat. Tapi ketika si Qarun kaya, apa yang terjadi? Mulai jahatnya nampak, sombongnya nampak, dia rendahkan orang lain dan dia merasa dia paling wah, paling hebat, paling kaya dan begitu seterusnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengincar azab Qarun. Lah ini diantaranya juga sebab istidraj adalah karena terperdaya dengan perkara dunia. Termasuk sebab istidraj juga adalah at-takdzib bi ayatillah. Mereka yang suka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 182, walladzina kadzdzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur menuju kebinasaan dari arah yang mereka tidak mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Terkadang bentuk istidraj ini yang banyak di masyarakat itu dikarenakan karena at-tausi'atu alaihim fil mal. Umumnya orang yang terkena istidraj itu karena terpengaruh dengan harta biasanya. Umum di masyarakat. Kalau sudah harta menguasai dia, maka umumnya orang itu pasti terperangkap dengan makar Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Lihat orang-orang kaya itu. Lihat para pejabat. Lihat orang-orang yang mungkin boleh dikata tidur dengan uang. Terkadang mereka tidak peduli dengan kehidupan akhirat sama sekali. Tidak peduli. Sehingga kalau mereka di zaman sekarang kan sudah ada medsosnya. Kalaupun seandainya mereka buat konten, maka mereka akan membuat konten itu video-video kekayaan dia saja. Diperlihatkan mobil termahalnya, diperlihatkan rumah termegahnya, diperlihatkan uang terbanyaknya, diperlihatkan seluruh kemegahan dunianya. Dan itu kan menyakiti hati orang-orang miskin, dan akhirnya menimbulkan perkara hasad bagi orang lain. Lah inilah yang kemudian istidraj yang paling banyak di masyarakat ini. Ketika mereka kemudian kaya raya, apalagi kemudian didukung dia juga seorang pejabat, biasanya yang ditampilkan itu kehidupan hedon, kehidupan yang megah, hura-hura dan yang semacamnya. Dan itu anehnya tidak punya malu ditampakkan di hadapan orang-orang miskin dengan video-video mereka. Padahal mereka sedang terperangkap dengan makar Allah Subhanahu wa taala. Mereka sedang ditunggu istidrajnya. Lihat yang sekarang viral hari ini. Gara-gara satu ucapan saja bisa menggerakkan orang untuk demonstrasi.
Kita tidak mengatakan demonstrasi boleh, tetapi kita lihat bagaimana manusia bisa tergerak untuk melakukan penjarahan. Coba bayangkan, masuk ke rumah-rumah orang-orang kaya tertentu ini, dijarah barang-barangnya. Mungkin kalau ada orangnya bisa mati dibunuh tuh. Masih baik kan tidak ada tuh. Tapi lihat akibat daripada makar Allah Subhanahu wa taala di sini. Itu semua makar Allah Subhanahu wa taala kan. Mereka berani menari di atas penderitaan rakyat. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala mungkin sudah lama membiarkan mereka. Pada waktunya lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala kalau sudah menurunkan makarnya, wa makaru makran wa makarna makran wallahu khairul makirin. Silahkan kalian buat makar, Allah lebih hebat lagi makarnya. Tidak ada yang bisa melawan makar Allah Subhanahu wa taala. Satu kata, satu gerakan bisa melumpuhkan seluruh karirnya. Coba bayangkan, dibuka aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, keceletot ngomong, hanya bilang satu kata yang kasar, menggerakkan orang untuk membuli dia, bahkan menjarahnya. Begitulah makar Allah Subhanahu wa taala. Makanya hidup itu perlu sederhana. Tampakkan kesederhanaan. Kekayaan itu tidak dilarang dalam Islam. Silahkan anda kaya. Abu Bakar kaya, Utsman kaya, Abdurrahman ibn Auf kaya lagi, dan banyak para sahabat yang kaya, termasuk Sa'ad ibn Ubadah kaya. Makanya dia selalu menyumbang istri-istri Nabi SAW hampir setiap hari. Tetapi kekayaan yang tidak melalaikan mereka dari akhirat, tidak melalaikan mereka dari ketaatan. Tapi kebalikan hari ini, karena jauhnya mereka dari Islam, jauhnya mereka dari ajaran Islam, kekayaan itu membutakan mereka. Seolah-olah mereka paling kaya, paling berkuasa, sehingga nampak arogansinya, sombongnya, ujubnya, dan menghina orang-orang di bawahnya. Na'udzubillah. Nah, inilah diantara istidraj sebenarnya. Allah sedang menunggu makar mereka, akhirnya Allah datangkan makarnya, dan tidak ada yang bisa menghalangi makarnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga gambaran istidraj yang umum di masyarakat itu. Terkadang ada orang-orang yang menilai dia sedang melakukan kebaikan, padahal dia sedang melakukan keburukan. Seperti orang-orang yang beribadah, yang tidak mengikuti contoh Nabi SAW, tidak mengikuti contoh para sahabatnya, tidak mengikuti ajaran dan arahan salafun salih. Mereka terus melakukan hal-hal yang menyimpang dari Islam, dan mereka menganggap mereka sedang di atas Islam. Mereka sedang menyelisih sunnah, tapi mereka menganggap mereka di atas sunnah. Mereka menganggap bahwa mereka sedang menghidupkan syiar-syiar Allah, tapi mereka sedang menentang Allah Subhanahu wa taala. Ini istidraj. Kenapa istidraj? Karena sebagian mereka sudah menyumbangkan waktunya, menyumbangkan biayanya, bahkan boleh jadi seumur hidup dia lakukan seperti itu. Dia tidak paham bahwa ibadah yang mereka lelah letih lakukan itu rupanya tidak diterima Allah, malah jadi bumerang bagi dia. Di akhirat dia malah mendapatkan api neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, amilatun nasibatun tasla naran hamiyah. Ada orang-orang yang mereka itu amilah, senantiasa beramal, dengan gigihnya mereka melakukan amalan, dengan letihnya mereka melakukan amalan, tapi ujung-ujungnya masuk neraka. Kenapa? Karena amalannya menyimpang dari Islam, amalannya menyimpang dari ajaran Nabi SAW. Dia sedang terkena makar Allah. Itulah istidraj namanya. Merasa mereka berada di atas kebenaran, padahal mereka di atas kebatilan. Hati-hati, ini yang banyak di masyarakat, istidraj yang seperti ini. Jangan sampai kemudian seumur-umur kita terkena istidraj, yang harusnya kita ini membawa pahala banyak, justru kita tidak membawa pahala sedikit pun, dan berakhir dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga yang paling banyak di masyarakat. Saya menyebutkan hal-hal yang banyak aja di masyarakat, gambaran istidraj itu. Terkadang ada orang-orang yang tertipu dengan al-iqtirar bis-sihah,
dengan kesehatan. Coba ada orang-orang yang tertipu dengan kesehatan. Coba lihat kalau sekarang kan banyak orang nge-gym kan. Karena kalau dulu jarang lah tempat-tempat fitness itu. Sekarang hampir tiap tempat ada. Dan dipenuhi laki-laki dan perempuan. Bayangan mereka itu bagaimana caranya membuat badan itu six-pack. Ya mungkin berotot dan begitu seterusnya, bagus. Tapi mereka tidak sadar. Mereka sedang terkena jebakan makar. Karena mereka terkadang waktu-waktu sholat mereka masih melakukan nge-gym. Bahkan dari pagi sampai sore, nanti malam nyambung lagi. Setiap hari angan-angannya supaya badannya bagus, badannya sehat. Dia enggak mikir ada waktu-waktunya orang mengurus badan, ada waktu-waktunya hak Allah yang harus ditunaikan. Orang ini sedang istidrak. Karena betapa banyak orang-orang yang dulunya mungkin binaraga, orang dulunya mungkin kesehatannya bagus, ketika dia sudah tua, macam-macam penyakit menghampiri dia. Itu istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hanya berpikir soal kesehatan saja. Ada juga yang kemudian setiap hari orang itu mikirnya hanya duit saja itu di otaknya itu. Bagaimana cara duit? Nanti besoknya berpikir duit lagi. Mau tidur pikir duit lagi. Sampai mimpi pun mimpi bagaimana cari duit. Dan begitu seterusnya. Ada orang yang dari mulai dia tidur sampai tidur lagi hanya mikir dunia saja, ikhwan. Lah dia sedang terkena istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa para salafun saleh itu sangat takut dengan perkara ini. Sampai-sampai para ulama salaf itu mereka sangat takut dengan istidraj sampai mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika an akuna mustadrijan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai aku terkena istidraj darimu. Lihat doa para ulama salaf ini mencontohkan bagaimana rasa takut mereka kepada perkara ini. Jangan sampai kenikmatan yang mereka berikan, yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala melalaikan mereka dari ibadah. Itu ketakutan mereka. Bahkan dijelaskan Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an ketika dia memandang makanan di depannya, entah kenapa dia takut untuk memakannya. Kemudian dia mengatakan, inna Mus'ab madha qablana ma akhadha syai'un minad dunya. Karena aku teringat, kata Abdurrahman ibn Auf, aku teringat dengan saudaraku Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ketika dia mati tidak ada satu dunia yang dibawanya. Kain kafannya saja tidak sampai menutupi badannya. Kalau ditarik ke kepala nampak pula kakinya. Kalau ditarik ke kaki nampak pula kepalanya. Kata Abdurrahman ibn Auf, sungguh aku teringat dengan Mus'ab bin Umair maksudnya. Padahal Mus'ab itu orang kaya. Setelah masuk Islam diusir sama orang tuanya dan tidak diberikan warisannya secuil pun. Tapi Mus'ab sabar. Dia tetap mengikuti Nabi SAW. Saat kemudian dia mati syahid di perang Uhud, kemudian dia hendak dikafani oleh Rasul, itulah kain kafannya terlalu pendek. Akhirnya ditarik ke kepala nampak kakinya dibungkus dengan dedaunan, kemudian dikebumikan. Kata Abdurrahman ibn Auf, sesungguhnya Mus'ab ibn Umair telah meninggal dunia dan tidak ada perkara dunia yang dibawanya. Wa ana ahsya an takuna hasanatuna ujjilat lana. Aku takut, kata Abdurrahman, jangan-jangan kekayaanku di dunia ini adalah kenikmatan yang disegerakan Allah dan aku tidak mendapatkannya di akhirat. Inilah bagaimana Abdurrahman ibn Auf takutnya dengan makar ini. Jangan-jangan kekayaan saya, karena Abdurrahman ibn Auf kaya raya orangnya. Jangan-jangan kekayaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku ini kenikmatan yang disegerakan di dunia dan aku tidak akan mendapatkannya di akhirat. Sampai seperti itu ketakutan Abdurrahman ibn Auf, sampai terpikir dengan Mus'ab ibn Umair. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan itu yang diajarkan Nabi kepada Umar bin Khattab.
Jadi saat Umar bin Khattab mendengar bahwa Nabi SAW menceraikan istri-istrinya, padahal itu berita hoax. Memang Nabi SAW tidak menggauli istrinya hampir 1 bulan, mengilah, tapi tidak menceraikannya. Tapi kabar di luar bahwa seolah-olah Rasul menceraikan istri-istrinya. Tentu Umar marah kepada putrinya Hafsah. Kau apakan Nabi sehingga menceraikan dirimu? Abu Bakar juga marah dengan Aisyah. Kau berbuat apa sama Nabi sehingga Nabi semarah itu? Tetapi Umar ingin klarifikasi, apakah betul Rasul menceraikan putrinya? Maka Umar pun kemudian berusaha mendekati Nabi SAW dan ingin klarifikasi. Pada awalnya ditolak, tapi kemudian Umar dipersilahkan masuk oleh Nabi SAW. Saat itulah Rasul baru bangkit daripada tidur. Rupanya karena Nabi SAW tidur di atas pelepah kurma, jadi bekas goresan-goresan pelepah itu nampak di pundak Nabi. Disitulah Umar bin Khattab menangis dan mengatakan, Rasulullah, aku ini pernah pergi ke daratan Persia, daratan Romawi. Aku kenal raja-raja mereka. Mereka raja yang diagungkan. Mereka ada tempat-tempat tidur yang empuk dengan dayang-dayang dan makanan yang lezat. Engkau lebih baik dibandingkan mereka. Harusnya engkau mendapatkan seperti yang mereka dapatkan. Tapi Nabi SAW mengatakan, ya Umar, sesungguhnya kekayaan itu memang milik mereka di dunia, tapi untuk kita di akhirat. Ya, itu untuk mereka di dunia, tapi untuk kita di akhirat. Maknanya mereka di akhirat tidak akan dapat. Ya, mereka sekarang dapat dan kita tidak mendapatinya, tapi kelak di akhirat mereka tidak akan dapat dan kita akan mendapatinya. Ingat bagaimana Nabi SAW mengajarkan agar jangan tertipu dengan istidraj, makar Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang penduduk neraka. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahum yastarikhuna fiha, ketika penduduk neraka itu menjerit-jerit karena kesakitan. Menjerit-jerit karena kesakitan. Gimana azab neraka ini, luar biasa, ikhwan. Orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu kan dirantai. Kalau rantai dunia bagi penjahat kelas kakap sekalipun, paling tinggi dirantai tangannya atau dirantai kakinya, atau boleh jadi diletakkan di pundaknya. Tapi rantai akhirat itu dimasukkan ke dalam mulut dan keluar lewat dubur. Itu rantainya, dimasukkan ke mulut, keluar dari dubur, kemudian diseret. Bagaimana perasaan penduduk neraka ini dan rasa sakit yang dirasakannya coba. Makanya mereka menjerit-jerit, baru dirantai saja menjerit-jerit. Macam mana dimasukkan ke neraka? Dikasih minum dikasih makan buah zakum, dikasih minum air yang sangat mendidih. Ya wajar kalau mereka menjerit-jerit. Sehingga mereka tidak tahan dengan azab neraka. Dan mereka pun mengatakan, ya Rabb, bisa enggak kau kembalikan kami ke dunia, agar kami bisa beramal saleh, agar kami bisa memperbaiki diri. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah di dunia, kata Allah, aku sudah kasih kau umur panjang dan kukirim para utusanku untuk memperingatkan kalian. Kemana saja kalian? Di dunia loh, kata Allah, aku sudah utus kepada kalian Rasul, dan kalian pun mendapatkan Rasul, entah ajaran-ajarannya atau mungkin di zamannya melihat Rasul. Kenapa kalian tidak mengikuti Rasul dan menyanyiakan umur kalian untuk menentang Rasul? Itulah namanya istidraj. Mereka tidak tahu bahwa mungkin di dunia ada orang-orang zalim itu tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ada di dunia itu orang-orang yang jelas-jelas dia zalim, menzalimi orang lain, bahkan orang yang dizaliminya itu sampai kemudian sakit bahkan meninggal. Hidupnya tenang-tenang saja, hidupnya bahagia-bahagia saja, hidupnya tertawa saja sampai dia mati. Tidak ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena Islam ini meyakini ada kehidupan setelah kematian, maka kita yakin
walaupun orang zalim di dunia dan orang yang dizalimi belum mendapatkan keadilan, tapi ingat di sana ada istidraj, bahwa ada kehidupan setelah kematian, ada qisas, ada hisab, ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pentingnya kenapa Islam menanamkan kepada umatnya untuk beriman adanya kebangkitan setelah kematian, adanya hisab setelah hari kiamat. Tidak seperti sebagian orang yang mengingkari bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian. Kalau seandainya tidak ada kehidupan setelah kematian, maka orang zalim akan tertawa dengan kezalimannya, para pencuri akan tertawa dengan harta rampasannya, orang-orang yang membunuh akan tertawa karena dia membunuh orang. Tapi Islam menanamkan itu supaya tertanam rasa takut. Kalau saya berbuat jahat di dunia mungkin tidak dibalas, tapi di akhirat pasti dibalas. Sehingga kemudian sadar bahwa dia tidak masuk dalam perangkap istidraj ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, sudah Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas Kitabul Jami' dan kita masuk pada hadis ke-5. Baik, kita baca hadisnya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Hakim dan para perawinya dianggap terpercaya. Nabi SAW bersabda, man ta'azama fi nafsihi wa ikhtala fi mashyihi laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa merasa sebagai orang besar dan juga berjalan dengan penuh kesombongan, maka dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan marah kepadanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini larangan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak bersikap sombong. Karena sombong itu sifat iblis, laknatullah alaihi. Ketika Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam diciptakan Allah, kemudian Allah memerintahkan para malaikat, termasuk iblis di situ. Allah memerintahkan mereka sujud kepada Adam, sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Menurut perintah Allah. Alasan iblis, karena dia lebih baik dibandingkan Adam. Dia mengatakan, ana khairun minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya Rabb, engkau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan Adam dari tanah. Secara otomatis aku jauh lebih baik dibandingkan Adam.
Inilah alasan kenapa iblis menjadi sombong dan tidak mau sujud. Dia menganggap dirinya lebih baik. Dari sini sebagian ulama mengatakan sumber kesombongan itu kalau kita bicara dimulai dengan kalimat ana, saya. Hati-hati bu, hindari kalimat saya, kalimat aku, gua, ana, tak boleh. Kalau tujuannya untuk membangga-banggakan dirinya, seperti iblis, saya lebih baik dibandingkan Adam. Hindari kalimat saya ini kalau dalam rangka kesombongan. Karena kalimat saya, aku, gua dan yang lainnya itu memancing seseorang untuk sombong. Kamu tahu siapa aku? Aku loh. Nah, biasanya seperti itu, Bu. Kalau bukan karena aku, kalimat-kalimat seperti ini terkadang bisa memancing seseorang untuk takabur. Dan itu umum di masyarakat kan, kalimat-kalimat akuisme itu, kalimat-kalimat anania, kalimat yang dimulai dengan kata ana, saya. Bagi saya sih dia bukan siapa-siapa. Bagi aku siapalah dia. Nah, ini kalau dimulai dari kalimat aku tuh, akhirnya menyombongkan dirinya, merendahkan orang. Tenang, aku ini orang hebat, orang kaya, keluargaku, wah ini sudah, kalau sudah aku, saya, itu hati-hati. Ini yang menjadikan iblis itu sombong, karena memulakan dengan kalimat saya. Saya lebih baik, saya lebih hebat, saya lebih mulia. Siapa dia? Jadi kalau udah kalimat-kalimat seperti ini muqaddimah sombong, Bu. Hati-hati. Jangan menggunakan kalimat saya untuk kesombongan. Kalau bukan karena saya, kalau bukan karena aku, begitu ya. Jadi hindari, ini muqaddimahnya di sini. Karena iblis memuqaddimahi kesombongan itu dengan menggunakan awalan kalimat ana, saya lebih baik. Lah di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang merasa besar dirinya. Kita tahu bahwa kesombongan itu kan ada penyebabnya kan, Bu ya. Kenapa orang itu bisa sombong? Umumnya biasanya, Bu, seseorang sombong itu karena dia merasa lebih dibandingkan orang. Umumnya orang sombong itu karena merasa lebih dibandingkan orang lain. Contoh umpamanya, dia dilebihkan dari orang lain dari segi harta. Dia lebih kaya dibandingkan orang lain. Lah gara-gara harta, terkadang orang itu bisa sombong dan merendahkan orang. Makanya Qarun yang dulunya tidak sombong, bahkan dicintai orang karena kepatuhan dan ketaatannya kepada Allah dan Nabi Musa, belakangan menjadi orang yang paling dibenci. Karena sombong itu orang tidak suka, Bu. Apakah ibu kaya, miskin, apalagi miskin, dah miskin sombong lagi. Makanya orang kaya sombong dengan orang miskin sombong itu dosanya lebih besar orang miskin sombong, Bu. Kalau orang kaya sombong kan ada penyebabnya, karena dia kaya. Adalah yang disombongkan. Ini ibu dah miskin sombong pula, kan kurang ajar, Bu. Kira-kira apa yang disombongkan orang miskin? Tetapi dua-duanya namanya sombong, tidak boleh. Mau anda orang kaya, mau anda orang miskin, dalam Islam itu tidak boleh sombong. Makanya Qarun setelah kaya sombong dia. Bahkan akhirnya mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala
dan mengatakan innama utituhu min ilmin indi. Ini kekayaan aku yang usahakan. Tidak ada ikut campur Robnya Musa dengan kekayaan saya. Sombong dia. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan fa khassafna bihi wa bidarihil arda. Maka Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan si Qarun ini dan seluruh kekayaannya ke dasar bumi. Kemudian juga di antara contoh yang kedua, karena mungkin dilebihkan dari segi pangkat, jabatan ataupun kedudukan. Sombong dia. Saat belum menjabat, dekat-dekat sama masyarakat. Mengemis suara. Kadang-kadang sedekah, tersenyum, maulah datang ke orang-orang miskin duduk bercerita seolah-olah merakyat. Setelah kemudian dia naik dan menduduki posisi pejabat tinggi, mulai dia jauh dari masyarakat. Yang dulunya janji-janji akan mensejahterakan udah hilang itu semua. Yang ada sombong. Menggunakan fasilitas negara, kadang-kadang pakai mobil yang bagus, kadang-kadang sudah tidak nyapa lagi itu rakyatnya. Ingat peristiwa sekarang nih yang terjadi di negeri kita ini, Bu. Itu karena kepongahan para pejabat, kesombongan para pejabat. Kita tidak mengatakan demonstrasi itu boleh, tidak. Akidah Ahlussunnah melarang orang melakukan demonstrasi itu, Bu. Karena umumnya demonstrasi itu tidak ada yang selamat dari kerusuhan. Tidak ada ceritanya demonstrasi itu silmi, damai itu tidak ada. Walaupun judulnya demonstrasi damai, tapi kalau orang sudah terjun ke lapangan tidak ada cerita damai itu, Bu. Yang ada rusuh. Enggak ada ceritanya demonstrasi damai itu. Semua rusuh. Paling rendahlah bakar-bakar ban. Nyampah setelah demonstrasi. Paling tinggi membunuh orang, merusak fasilitas. Ya. Lalu apa penyebab mendorong masyarakat semakin marah dengan para pejabat itu? Coba. Karena kepongahan mereka, sombong mereka. Ketika masyarakat mengkritik soal kebijakan yang itu tidak pro rakyat. Contoh saja umpamanya yang sekarang masyhur kenaikan gaji kan begitu. 1 hari 3 juta. Ngomong pula uang 3 juta itu tidak cukup untuk bensin katanya 1 hari. Emang mau pergi kemana mobilnya itu? 3 juta itu kok diisi bensin tuh mau sampai mana dia jalan itu mobilnya itu. Lah terkadang kemudian belum cerita tunjangan, belum cerita macam-macam kan begitu ya. Tapi kadang-kadang ucapan ini menunjukkan sifat dia. Karena kan yang namanya lisan itu kan penerjemah hati. Lisan ini penerjemah, makanya lisan itu cuma 1. Kalau telinga 2, mata 2, tangan 2, kaki 2. Lisan itu cuma 1, Bu. Sama dengan hati juga 1. Sebab kalau lisan 2, nanti terkadang yang satu ngomong lain, yang satu ngomong lain. Penerjemahannya ada yang keliru tuh. Tapi ketika lisan itu 1, karena memang lisan itu sebagai wakil dari ucapan hati yang terlontar lewat ucapan. Dari ucapan para pejabat ini, dengan meremehkan masyarakat, itu kan tampak kesombongan, kepongahan mereka, Bu. Lihat. Di akhirat saja belum lagi mereka dikecilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi mengatakan yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati ka'amsali dzar. Orang-orang yang sombong itu kelak pada hari kiamat akan dibuat kecil badannya, terseok-seok di antara orang-orang besar. Kenapa Allah kecilkan? Al-jaza min jinsil amal masalahnya. Di dunia dia merasa besar, Allah buat kecil di akhirat. Belum lagi di akhirat dihukum. Terkadang orang sombong itu di dunia sudah hukum. Kenapa?
karena umumnya orang sombong itu suka zalim. Dan Allah Subhanahu wa taala, Rasul mengatakan, "Ma min dzambin ajjalallahu uqubatahu fid dunya qabla al-akhirati al-baghyu wa qati'atur rahim." Tidak ada dosa yang disegerakan hukumannya di dunia sebelum akhirat. Salah satunya adalah al-baghyu, kezaliman. Orang sombong dengan kezaliman ini 11-12, enggak bisa dipisahkan. Karena orang yang sombong itu cenderung menzalimi. Lah itulah mental-mental para pejabat kita ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengazab orang-orang sombong di dunia. Terkadang karirnya rusak, hartanya hilang, kemudian mendapatkan perasaan malu di masyarakat. Dan untuk menumbuhkan citranya itu membutuhkan waktu lama. Kadang-kadang ada yang terhapus, ada yang selamanya. Akhirnya dia tidak menjadi apa-apa. Lah dari sini kita tahu bahwa peringatan bahaya sombong itu berkali-kali Nabi SAW mengingatkan bahwa sombong itu adalah ridanya Allah, itu selendangnya Allah. Siapapun yang kemudian merampas selendang Allah, di mana hak sombong itu milik Allah Subhanahu wa taala, kemudian dirampas oleh hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan hamba itu sehancur-hancurnya. Karena dia mengambil dan merampas hak rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak sombong kecuali Allah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajar kalau Rasul mengatakan la yadkhulul jannata man kana fil qalbihi mithqalu habbati min khardalin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun seberat biji zarah. Ibu menjadi orang kaya itu bukan sombong. Kalau ibu punya rumah bagus itu tidak sombong. Ibu punya kendaraan mewah harganya miliaran tidak sombong. Ibu punya jam yang harganya 11 miliar tidak sombong. Ya. Ibu punya tas branded yang harganya miliaran, tidak sombong. Itu bagian daripada tahadus bin nikmat namanya, Bu ya. Ibu punya nikmat, diberikan rizki oleh Allah, dibuatkan rumah bagus, dibelikan mobil, dibelikan pakaian, sandal, walaupun mahal tidak ada masalah, Bu. Yang jadi masalah kesombongan itu apabila ibu merasa rumah ibu itu lebih mewah dibandingkan orang, ada perasaan merendahkan. Mobil ibu lebih bagus dibandingkan mobil orang, bahkan menghina orang yang tak punya mobil. Tas ibu lebih hebat karena ya memang tas mahal, branded, yang lain imitasi, kadang-kadang kresek pula. Ya. Jadi perasaan meremehkan itu yang sebenarnya sombongnya. Tapi kalau tahadus bin nikmat itu tidak ada masalah selama kekayaan itu ada hak yang harus ditunaikan dari sedekah dan zakat, kemudian tidak melalaikan dia dari perkara akhirat, tidak ada masalah. Karena Nabi SAW mengatakan sombong itu ghamdun nas, meremehkan manusia. Makanya setelahnya Nabi mengatakan man ta'azama fi nafsihi wa ikhtala fi masyihi. Kemudian dia berjalan dengan sombongnya. Dahulu ada seorang ulama salaf namanya Malik ibn Dinar. Malik ibn Dinar ini berdialog dengan seorang gubernur sekaligus pemimpin perang namanya Al-Muhallib. Jadi karena dia merasa dia pemimpin daerah, gubernur, dan dia juga jenderal perang gitu ya. Berjalanlah si Muhallib ini di hadapan ulama Malik ibn Dinar dengan cara membusungkan dada dan juga meletakkan tangan di pinggang dia dengan berjalan sombongnya. Jadi Malik ibn Dinar ini nasihatilah si Muhallib ini. Wahai Tuan, jangan kau jalan seperti itu, karena itu jalan penduduk neraka.
Janganlah, biasa ajalah jalan itu. Tidak usah kayak gitu. Muhalib ini marah dan mengatakan, apa kau tidak kenal saya? Nih, lihat, mulai sombong dia. Kau enggak kenal aku ya? Sombongnya di sini nih. Kau enggak kenal aku ya? Malik ibn Dinar kenal, tidak mungkin enggak kenal. Dia gubernur, dia jenderal. Tapi Malik ibn Dinar mengatakan, bal a'rifuka haqqal ma'rifah. Bahkan aku sangat tahu siapa dirimu. Bahkan lebih tahu daripada dirimu sendiri, katanya. Kemudian Al-Muhallib ini mengatakan, lalu siapa diriku? Coba tebak siapa aku? Mungkin dikiranya gubernur dan jenderal ini mengatakan, mungkin Malik ibn Dinar akan mengatakan, kau seorang gubernur, kau seorang jenderal, biar tahu, biar nyahok siapa aku, gitu maksudnya ya. Tapi rupanya jawaban Malik ibn Dinar bukan begitu. Malik ibn Dinar hanya mengatakan, wahai fulan, engkau ini keluar dari 2 lubang najis. Engkau ini keluar ke bumi ini dari 2 lubang najis loh. Pertama lubang ayahmu, dan yang kedua lubang ibumu. Maksudnya dari sperma ayahmu yang dimasukkan ke rahim ibumu, kemudian lahir lewat kubulnya seorang wanita. Kan dua-duanya lubang najis karena memang kencing dari tempat itu. Makanya Malik ibn Dinar mengatakan, engkau loh keluar ke bumi ini dari 2 lubang. Dan kalau seandainya sekarang di perutmu penuh dengan makanan, maka dipastikan penuh dengan najis perutmu itu. Karena kan perut kita kan penuh dengan kotoran, Bu. Kotoran manusia najis. Dan kalau seandainya engkau mati menjadi bangkai dan tidak ada yang menguburkan kamu, maka tidak ada yang bisa mendekatimu karena jijiknya manusia ketika kau jadi bangkai. Itulah manusia, itulah hakikat manusia, kata Malik ibn Dinar. Apa yang kau sombongkan, kata Malik? Engkau keluar dari 2 lubang najis, di perutmu penuh dengan najis, dan kalau kau mati jadi bangkai, tidak ada manusia yang bisa mendekati kamu. Apa yang kau sombongkan? Maka Al-Muhallib terdiam, kemudian mengangguk-ngangguk, dan dia pun sadar. Al-an, sekarang aku baru tahu siapa diriku sendiri, katanya. Dia baru sadar, dinasihati ulama. Makanya di sini Nabi mengatakan, wahtala fi nafsi, jangan sombong ketika berjalan. Ya, mentang-mentang sombong, mentang-mentang kaya, ibu jalan, tak tengok kanan kiri, ibu. Pakai kacamata kuda. Padahal tetangganya lagi nyapu di terasnya, lagi duduk-duduk. Ucapkan salam, senyum, tanya kabar, begitu seterusnya. Ya. Ini jalan laju kali. Seolah-olah tidak ada kiri kanan manusia. Seolah-olah jalan milik dia, yang lain numpang. Ya. Jadi ada manusia-manusia yang seperti ini. Kalau di pertemuan ibu-ibu gitu ya, karena dia merasa mungkin dia ketuanya, atau mungkin dia donaturnya, atau mungkin dia orang yang mungkin seniornya, harus didengar. Kalau nggak didengar, kabur dia. Aku mundurin dirilah, nggak mau lagi datang ke sini. Masa aku nggak didengar? Aku kan senior, kalian junior loh. Aku sudah lama ikut ngaji itu 10 tahun, kau baru 2 hari ngaji gitu. Ada orang-orang yang kemudian menyombongkan dirinya. Aku loh donatur di sini. Kalau aku berhenti dari sini, nggak akan maju di sini. Mulai sombong dia. Jadi ada orang-orang yang seperti itu di masyarakat itu. Lah orang yang seperti ini Rasul katakan laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Maka dipastikan saat dia berjumpa dengan Allah, Allah pasti akan marah dengan dia. Dan sudah diketahui dalam sejarah manusia-manusia sombong dibinasakan itu kan, Bu. Bagaimana kaum Ad dibinasakan oleh Allah karena kesombongannya. Bagaimana kaum Tsamud dibinasakan Allah karena kesombongannya. Bagaimana Namrud, penguasa dunia, dibinasakan Allah karena kesombongannya. Bagaimana Fir'aun,
Karena kesombongan juga Allah tenggelamkan dan Allah binasakan dia. Termasuk Qarun, termasuk kaum-kaum yang diadab oleh Allah sebelum umat Islam. Bahkan di zaman Nabi SAW, bagaimana orang-orang yang sombong dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal dibinasakan di perang Badar. Dan banyak tokoh-tokoh Quraisy yang sombong-sombong dibinasakan dalam peperangan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa sekecil apapun kesombongan dicela dan sangat tercela dan terancam masuk neraka. Baik, ini masalah bab sombong sudah sering saya sampaikan. Kita masuk kepada hadis berikutnya. Nabi SAW bersabda, Al-ajalatu minasyaitan. Al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu berasal dari setan. Makanya di sini dikatakan seorang mukmin hendaklah memiliki sifat tidak tergesa-gesa dan upayakan sabar. Karena disebutkan dalam hadis Ashyaj Abdul Qais radhiyallahu an, Nabi pernah menasihati dirinya dan mengatakan, inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah. Sesungguhnya pada dirimu wahai Asyaj memiliki dua perangai yang sangat dicintai Allah. Engkau ini orangnya sabar dan engkau tidak suka tergesa-gesa. Maka sifat sabar dan tidak tergesa-gesa adalah sifat yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya orang yang tidak sabar, suka gerasa-gerusuk bahasanya ya. Tidak sabar, tergesa-gesa, itu adalah sifat daripada sifat-sifat setan. Seperti apa contohnya, Bu? Bahwa tergesa-gesa itu adalah sifat setan. Pertama, tergesa-gesa ketika berdoa. Tergesa-gesa ketika berdoa. Namanya istijal. Istijal itu apa? Istijal itu orang yang tergesa-gesa ingin dikabulkan. Contoh umpamanya ada sebagian orang mengatakan, saya sudah berdoa Ustaz, gak kehitung doa saya itu sampai saya bosan. Kenapa? Karena gak dikabul-kabulkan. Kalimat saya sering berdoa, saya banyak berdoa, saya sudah gak kehitung doanya tapi gak dikabul-kabulkan. Kalimat seperti ini dianggap tergesa-gesa. Padahal ingat, pengabulan doa itu ada yang sifatnya cash di dunia, ada yang sifatnya menjadikan tabungan bagi kita di akhirat, ada yang sifatnya dihindarkan sehingga pengabulannya berbeda dengan permintaannya. Seperti umpamanya diindahkan dari bahaya, padahal bukan itu yang diminta. Atau boleh jadi ada hikmah di balik kenapa Allah tidak mengabulkannya. Kenapa orang miskin berdoa minta kaya tak dikaya-kayakan? Sebab kalau kaya nanti bisa saja seperti Qarun, melampaui batas. Atau orang-orang sakit, dia minta sembuh kok enggak disembuh-sembuhkan, sebab kalau cepat disembuhkan balik lagi dia maksiat, lupa lagi dengan Allah. Ya. Atau boleh jadi mungkin dia ada orang kaya, enggak pernah dimiskin-miskinkan Allah Subhanahu wa taala, kaya saja, sebab kalau dimiskinkan boleh jadi dia kufur kepada Allah. Jadi namanya permintaan ataupun doa itu pengabulannya kan lain-lain, Bu. Makanya jangan tergesa-gesa. Karena ada pengabulan di dunia, ada pengabulan di akhirat, itu masalahnya. Yang jelas doa itu ibadah, ya sudahlah doa saja, itu kan berpahala walaupun tidak dikabulkan di dunia. Maka tergesa-gesa dalam doa itu tercela. Yang kedua, tergesa-gesa dalam sholat, Bu. Apalagi kalau sudah sholatnya mendekati waktu-waktu yang sudah mau habis. Zuhur,
Di awal waktu sholat datang azan tak mau sholat, nunggu jam 1. Sudah jam 1 belum sholat juga, nunggu jam 2. Sudah jam 2 belum sholat juga, tunggu setengah 3. 5 menit lagi mau asar, sibuk dia ngambil wudhu. Kira-kira nih sholat yang mepet-mepet kayak gini itu kilat khusus atau kilat guntur itu? Itu dipastikan itu inna a'tayna bagi 2 rakaat, Bu. Ya. Kalau bisa kan gitu ya. Karena sudah waktunya mau habis. Dipastikan seperti ayam lapar ibu kasih beras tuh. Pasti seperti itu ruku sujudnya itu, gedebak-gedebuk enggak jelas, ya kan? Bacaannya pun tak jelas kadang-kadang. Tahu-tahu alhamdulillah dhalin saja. Hilang tengahnya. Ya. Lah ini sholat tergesa-gesa ini dari setan, Bu. Karena tumakninah dalam sholat itu rukun tuh masalahnya. Kalau orang tidak tumakninah, bisa tidak sah sholatnya. Belum rukunya lurus, sudah bangkit i'tidal. Belum tumakninah duduk di antara 2 sujud, sudah berdiri. Belum sujudnya lurus pahanya, sudah bangkit duduk di antara 2 sujud. Ini gimana ceritanya sholat seperti ini? Ngejar apa sebenarnya dia itu kan? Lah ini bagian daripada al-ajalatun minasyaitan. Tergesa-gesa itu bagian daripada setan. Ya. Atau yang ketiga, Bu, tergesa-gesa ketika menghukumi sesuatu padahal belum ada tabayun. Contoh, ada berita burung kepada ibu, si anu begini kan itu. Akhirnya ibu langsung emosi karena kabar itu menjelek-jelekan ibu. Ayo kita datang ke rumahnya, kita labrak, kurang ajar dia ngomong begini-begini sama saya. Padahal ibu belum klarifikasi. Harusnya kan klarifikasi dulu. Maaf, betul ngomong begini-begini tentang saya. Harusnya kan begitu, tidak main labrak saja. Apalagi datang bawa gagang centong lagi. Ngapain, Bu? Memukul orang. Ya. Jadi kalau ada sebuah kabar ke kita ini, tasabut, jangan tergesa-gesa. Karena tergesa-gesa ini bisa saja dari setan, bisa saja ada orang ketiga hendak ngadu domba itu. Makanya kenapa ketika menghukumi sesuatu tasabut dulu. Betul tak? Tanya orangnya langsung. Karena kalau datang dari orang fasik, maka bahaya. Kata Allah, idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang berita dari orang fasik, maka cross check dulu. Ini yang ketiga, Bu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun ada orang itu yang ketiga, yang keempat, tergesa-gesa yang tercela. Ada sebagian orang ingin nasihati, ingin menasihati saudaranya. Ya. Umpamanya ada keluarga kita yang mungkin belum sholat, belum dapat hidayah. Ibu alhamdulillah sudah hijrah lah. Jadi ibu ingin menjadi dai dalam keluarga. Ada orang tergesa-gesa ingin ngerubah orang. Kalau bisa dia kayak kita gitu loh. Mungkin ada kerabat ibu yang perempuan belum, ya jangan pakai cadar, pakai kerudung pun tidak, masih nampakin aurat. Niat ibu itu mendakwai supaya dia pun bisa menutup aurat kayak ibu, tapi tergesa-gesa, Bu. Maunya simsalabin abragadabra, hari ini ngomong besok dipakai kan itu, Bu. Bawaannya marah-marah saja, ngancem sana ngancem, nggak boleh, Bu. Dalam berdakwah itu tidak boleh tergesa-gesa. Harus ada strategis, harus dengan kelembutan, harus dengan pendekatan, harus dengan doa yang tulus. Karena hidayah itu milik Allah, bukan milik kita. Tanggung jawab kita menyampaikan, bukan memaksa. Ya, maka tergesa-gesa seperti ini tercela. Atau yang kelima, ya, tergesa-gesa di dalam mencari ilmu. Tergesa-gesa dalam mencari ilmu. Mencari ilmu itu kan ada maratibnya, Bu, ada tingkatan-tingkatannya. Kalau dalam ilmu fikih itu ada namanya usul fikih,
Ada dalam Quran itu namanya tafsir Quran atau usul tafsir. Dalam kaidah bahasa Arab ada nahwu sharaf dan begitu seterusnya. Ambil dasar-dasarnya. Ya. Atau dalam mengaji itu datangkan ustad, kira-kira bisa ngaji di tempat ana enggak? Bisa, kata ustad itu. Kira-kira apa yang mau saya bahas Gini ustad, saya ingin belajar mustalah hadis biar kayak ulama bisa melemahkan hadis, katanya. Lah, bahasa Arab saja enggak bunyi, mau cerita mustalah hadis pula. Ya. Jadi tergesa-gesa, makanya ada istilah man akhada kullahu faqada kullah. Siapa yang memborong semua ilmu pasti hilangnya juga cepat. Makanya tidak boleh tergesa-gesa, ada taksilnya dulu. Ada dasarnya dulu. Semua itu dari dasar dulu. Tidak main kemudian ngambil yang tinggi-tinggi yang kadang-kadang tidak paham kita ini mempelajarinya. Maka mempelajari ilmu pun harus dari dasar. Tergesa-gesa itu bagian daripada setan. Kemudian yang keenam, terburu-buru dalam rizki. Terburu-buru ingin mendapatkan rizki. Seperti di zaman Ali radhiyallahu anhu pernah saya ceritakan, Bu. Ada orang mengemis ke rumah Ali. Ali sudah menyiapkan 4 dirham. 400 dirham. Tiba-tiba ketika hendak dikasih, orang ini pergi mencuri pelana kudanya Ali. Setelah kemudian pergi, Ali datang dan hendak memberikan uang itu. Rupanya pengemisnya sudah enggak ada. Datanglah pelayannya dan mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, pelana kuda kita dicuri." Kata Ali, "Ya sudah, kalau dicuri mau apa lagi? Nih saya punya uang 400 dirham. Tadinya mau ku kasih kepada pengemis, tapi dia dah pergi. Kau belikanlah tuh pelana dengan 400 ini." Pergi dia ke pasar dengan 400 itu. Sampai di pasar berhasil dia menawar, ada pelana harganya 400. Dibawa balik dia senang. Dikasih tahu Ali majikannya. Kata Ali, "Allahu Akbar, ini kan pelana kita. Kamu beli sama siapa?" Maka kemudian pembantunya, "Saya membeli kepada orang yang sifatnya begini. Kata Ali, "Allahu Akbar, itu kan pengemis tadi," katanya. Coba kalau pengemis itu mau sabar, pasti dia dapat yang halal dariku 400. Tapi karena dia tidak sabar, akhirnya dia mencuri pelana, dapat 400 dengan cara haram. Makanya Ali bertakbir, "Allahu Akbar," bodoh kali dia. Kenapa dia tidak sabar kan gitu? Coba dia sabar, pasti dapat yang halal. Karena enggak sabar dapat yang haram. Itulah mentalnya para pejabat, enggak sabar karena jadi pejabatnya nyogok sana nyogok sini gitu ya. Jadi pejabatnya nyawer uang pribadi, sudah jadi pengen cepat kaya, korupsi. Nah, itu kan. Ini yang terjadi di negara kita ini. Padahal dalam Islam tidak boleh tergesa-gesa mencari rezeki itu. Selalu sajalah, kan rezeki kita sudah ditentukan sama Allah. Kalau rezeki kita sudah ditakdirkan hari ini dapat sekian, mau jungkir balik pun tetap sekian, enggak mungkin bertambah, enggak mungkin berkurang. Karena sudah dicatat masalah rezeki. Kemudian jodoh, mati, itu semua sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan kita sehari-hari, lebih mementingkan urusan dunia dan tidak sabar ketika beramal dengan amalan akhirat. Ini juga bagian daripada istijal. Kalla bal tuhibbunal ajilah, bahkan kalian lebih mencintai dunia dibandingkan akhirat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi apakah semua yang tergesa-gesa itu negatif? Tidak, Bu, tidak semua yang tergesa-gesa itu negatif. Ada juga yang positif. Contoh, satu, tergesa-gesa dalam tobat. Itu bagus. Jangan tobat itu diundur-undur. Jangan tobat itu kemudian dilama-lamain.
Kapan lu tobat? Nunggu haji Pak Ustadz. Tak haji-haji berarti kan tak tobat-tobat Bu. Kapan kau tobat? Nunggu usia 40 Ustadz. Saya ini baru 20 tahun biar mabok dulu. Setelah 40 tahun jadi bandar mabok pula dia. Bukannya tobat kan. Umumnya kan begitu. Makin tua makin lancar maksiatnya. Jadi bersegera bertobat itu justru bagus. Jangan melambat-lambatkan. Yang kedua, bersegera melaksanakan hak dan kewajiban. Bayar utang. Melaksanakan sholat. Kewajiban-kewajiban Allah atau kewajiban makhluk disegerakan lebih baik. Tapi sholatnya jangan tergesa-gesa. Maksudnya sholat tepat waktu. Atau membayar hutang. Ya. Baik hutang kepada Allah ataupun kepada makhluk. Ya, itu sama, ya. Itu bagian daripada tergesa-gesa yang baik. Kemudian juga di antara ini tergesa-gesa melaksanakan haji. Nah, ini bagus kalau ibu sudah punya uang, sehat. Kata Rasul, "Man araddal hajj falyata'ajjal." Siapa yang ada keinginan haji berangkat cepat kalau sudah ada uang dan kesehatan. Kenapa demikian? Fa inna ahadakum la yadri ma yu'radu lahu. Karena orang tidak tahu terkadang halangan apa yang akan menghalangi dia. Boleh jadi rumahnya terbakar, akhirnya sibuk uangnya untuk memperbaiki rumah. Boleh jadi sakit, akhirnya uangnya habis untuk pengobatan. Boleh jadi kecelakaan, berangkasnya hilang, dan lain sebagainya. Ya, ini juga tergesa-gesa yang baik. Berangkat haji kalau mampu. Ya. Termasuk juga menyegerakan berbuka ketika kita seseorang puasa, datang waktu maghrib, cepat buka. Sebab kalau tidak cepat buka, nunggu malam, apa bedanya puasa ibu dengan puasa orang-orang Yahudi? Itu nggak ada beda jadinya. Ya. Termasuk tergesa-gesa itu Bu, menikahkan anak gadis ibu. Kalau ibu punya anak gadis dan sudah waktunya menikah, dan dia mau menikah, apalagi kalau di masyarakat kan ada orang yang ya mungkin kalau sudah ngaji sih terjaga lah kan Bu. Tapi kalau di masyarakat kan kadang-kadang sudah pacaran. Pacaran ini kalau sejam 2 jam, ini enggak, tahunan. Lah akhirnya terjadi apa yang tidak dikehendaki orang tua kan. Berzina, punya anak di luar nikah, macam-macam. Makanya kalau memang anak kita sudah mau menikah dan sudah ada calonnya, nikahkan. Nikahkan. Takutnya dia kawin lari Bu, susah pula ibu ngejar dia. Ya. Jadi ini juga bagian daripada kebaikan yang bagus untuk dilakukan secara cepat gitu ya, tergesa-gesa ini. Karena supaya tidak ini. Kemudian juga tergesa-gesa yang bagus itu memberikan makan kepada tamu, menjamu tamu lah. Jangan sampai tamu nunggu Bu. Silahkan Pak, duduk dulu, ibu ke dapur. Setengah hari nunggu tamunya Bu. Ya, jangan Bu. Ya, kesel nanti tamunya. Kasih minum, kasih makan, cepat, bersegera, itu bagus. Ya. Jadi, ataupun yang harus disegerakan adalah penguburan Bu. Atau fardu kifayah, pemandian, pengkafanan, pensolatan sampai penguburan. Ini harus disegerakan. Jangan sampai udah seminggu udah busuk nggak dimandi-mandiin kan. Orang hidup aja nggak mandi seminggu busuk kan gitu. Apalagi orang mati, segerakan supaya wangi, supaya orang bisa mendekati dia. Ya. Jadi ini hal-hal yang memang tidak semua tergesa-gesa itu dari setan. Ada juga yang tergesa-gesa itu positif. Ya. Wallahu alam, ini diantara keterangan hadis ke-6. Baik sampai di sini Bu. Kalau ada yang bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Afwan sedikit bergeser pertanyaan. Ini tentang syubhat yang mengatakan jika orang baik tidak mau terjun ke dunia politik dan tidak mau jadi pemimpin, maka bersiap-siaplah untuk dipimpin oleh orang-orang yang jahat. Itu bagaimana menanggapinya Ustaz? Syukran jazakallahu khairan.
Iya, bismillah, alhamdulillah. Terjun ke dunia politik itu bukan fardu ain, tidak semua orang harus masuk, Bu. Itu ya fardu kifayah aja. Kalau sudah ada orang-orang yang mewakili dan dia orang baik dan kita percaya siapa dia, ya cukuplah dia saja. Sebab dunia politik ini dunia yang penuh dengan syubhat. Betul kaidah itu. Kalau kita tidak memperbaiki, siapa yang memperbaiki? Saya kenal, Bu, salah satu anggota dewan. Sekarang sudah nggak jabat lagi, 2 periode dia. Jadi saya tanya, ini di daerah sudah 2 periode Pak, kok nggak ke pusat ya? Jadi saya kompori kan begitu. Bahkan saya waktu itu pancing-pancing, pura-pura aja. Saya dukung Pak, nanti coba saya gerakkan massa gitu. Mudah-mudahan Bapak dapatlah di pusat sana. Apa dia bilang? Ustadz, saya itu dari awal dulu pengen jadi anggota dewan itu sebenarnya ingin memperbaiki dari dalam. Ingin sekali memperbaiki dari dalam. Makanya saya terlibat dalam dunia politik ini. Tapi setelah masuk ke dalam, bukannya saya mewarnai, saya yang jadi warna-warni katanya. Tuh bayangkan. Bukannya memperbaiki, dia yang diperbaiki. Sebab lingkaran-lingkaran dunia kekuasaan ini mengerikan, Bu. Kadang-kadang dia harus menyikut kiri, menyikut kanan, menyundul atas, menginjak bawah, itu sudah biasa. Dunia seperti itu sudah biasa. Ngomongnya saja untuk kepentingan rakyat, untuk ini, untuk itu. Dalamnya busuk semua. Ya tidak semua, ada orang-orang yang baik, tapi mereka tidak bisa apa-apa. Terkadang mentok karena aturan, mentok karena dipojokkan kawan-kawan yang jauh lebih banyak yang buruknya dibandingkan yang baiknya. Jadi selamatnya ya sudahlah, kalau kita tidak punya kemampuan untuk itu, baguslah tak usah masuk. Karena begini, Bu. Sebenarnya kalau setiap kita keluarga, saya, ibu, setiap keluarga lah mendidik anak-anaknya supaya menjadi anak yang soleh dan soleha. Kemudian mengajar, saling memberikan masukan kepada suaminya untuk mencari harta yang halal dan penuh dengan qanaah. Dan itu dilakukan oleh semua keluarga dalam satu negara. 90% saja berhasil. Itu negara makmur, Bu. Negara makmur. Tapi kalau seandainya satu negara ini 40% saja keluarganya menjadi kriminal, akhirnya berbuat onar di penjara. Kalau isi penjara itu 40% warga negara Indonesia, bisa bangkrut negara itu, Bu, ngasih makan mereka. Sebenarnya dengan kita baik saja kita sudah menyumbang kepada negara. Setiap kita baiklah. Ya, umpamanya ibu punya usaha catering, tidak dihasadi tetangga. Tetangga juga punya usaha yang sama, tidak dihasadi juga. Biar dia berjalan rizkinya dengan yang halal masing-masing, kita pun berjalan dengan rizki kita yang halal masing-masing. Semua orang seperti itu, Bu. Tidak menyusahkan satu dengan yang lainnya. Itu negara makmur, Bu. Negara makmur. Tapi kalau seandainya orang baru bangun usaha, sebelah dihasadi, dihancurin, akhirnya jadi pengangguran. Sebelahnya gitu dihancurin, jadi pengangguran. Akhirnya satu negara banyak pengangguran, runtuhlah negara itu. Maka sebenarnya kalau ingin membangun negara dan negara menjadi makmur itu mudah sebenarnya. Perbaiki setiap rumah satu Indonesia ini. Jangan karena orang jahat kalaupun ditangkap, pamannya sampai memenuhi penjara, yang rugi pemerintah juga, ngasih makan mereka, ngasih tempat tidur mereka, ngasih kesehatan mereka. Berapa uang negara yang diambil dari pajak-pajak kita itu untuk mereka? Nah ini harus dipahami sebenarnya. Kita ini kalau mau berpolitik dari keluarga dulu lah. Betul kata Allah Subhanahu wa taala, "Ku anfusakum wa ahlikum nar." Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka dulu. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau semua orang menjaga setiap keluarga dari api neraka, maka berkah dari langit dan dari bumi itu akan turun itu.
Bukankah Allah yang mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai. Tapi kebanyakan manusia tidak seperti itu. Ya. Lihat saja sekarang kesalahan. Tapi menjarah itu kan tidak boleh pencurian. Harus dikembalikan tuh barangnya itu. Oh enggak Ustaz, enggak perlu dikembaliin. Itu kan uang hasil korupsi dia pejabat. Dari mana antum tahu? Ya. Jadi urusan dia dengan Allah lah itu. Tapi kelakuan anda menjarah, mencuri itu tidak dibenarkan dalam Islam. Tidak boleh. Termasuk demonstrasi penuh dengan anarkis, kekerasan. Bayangkan coba Bu, pos-pos polisi dibakar. Kemudian trotoar-trotoar dirusak. Tempat anggota dewan, tempat rapat mereka, gedung-gedungnya dibakar, dihancurkan. Fasilitas umum hancur. Lah ini barang-barang ini kan dibangun dari pajak kita, kan aneh, milik kita dihancurkan kita. Itu kan fasilitas umum. Kita yang bangun itu. Lah ini mental-mental seperti ini harus diluruskan. Mari kita doakan pemerintah kita ini dengan doa terbaik. Mudah-mudahan mereka sadar bahwa mereka itu sebenarnya kalau memegang amanah dan dalam kepemimpinan mereka itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka mereka orang yang paling mulia di hadapan Allah. Mereka akan mendapatkan pahala sebanyak rakyat Indonesia. Tapi kalau mereka jelek, curang, menyengsarakan rakyat, maka mereka akan dapat dosa sebanyak rakyat Indonesia. Itu yang harus mereka pahami. Nanti di akhirat dituntut tuh. Satu Indonesia nuntut kamu nanti. Kalau seandainya kalian wahai para pejabat tidak amanah. Wallahu a'lam. Oh ya, ini sudah hampir 9:30 Bu. Ada kajian tempat lain. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.